Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pembacaan Yasin, pembacaan tahlil, tahmid, tadzkir disusul kemudian dengan pembacaan doa tahlil. Mudah-mudahan seluruh rangkaian apa yang kita baca senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan almarhum Bapak Ahmad Razikin bin Santohin, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalam rangka haul yang kedua. Karena dalam tradisi kita dikenal ada ketika seseorang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada dari sejak hari pertama meninggalnya sampai hari yang ke-7, kemudian sampai ke 14 hari bahkan, terus sampai ke 40 hari, terus sampai kepada 100 hari, terus sampai kepada 1000 hari, terus sampai kepada haul yang setiap tahun dilaksanakan. Untuk apa? Para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada orang-orang yang alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang tentu hidupnya lebih dahulu dari kita, yang keimanannya lebih dulu dari kita, agar hakikatnya bukan hanya kita mendoakan orang yang telah tiada, tapi hakikatnya juga mengingatkan akan diri kita apa yang diingatkan oleh Allah dari tiap rangkaian-rangkaian acara-acara kematian ini. Yang diingatkan adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Diajarkan bahwa setiap kita pasti bakal menemukan yang namanya kematian. Dan setiap umur yang Allah berikan kepada kita pasti ada batasnya. Ketika Allah panggil diri kita, maka pasti tepat waktunya. Namun hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, problem terbesarnya adalah sudahkah sampai hari ini kita menyiapkan amal perbuatan kita untuk menghadap kepada Allah. Sebab betapa banyak, bahkan surah Yasin mengingatkan kepada kita, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini menandakan menandakan qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, menunjukkan bahwa ketika mereka yang hidupnya tidak pernah atau jarang melakukan kebaikan, maka nanti ketika Allah hidupkan dari kuburnya, mereka akan terkaget-kaget. Saya pernah sampaikan ini, artinya kalau ada saktah itu menunjukkan kekagetan. Mimar qadina, kenapa harus berhenti sesaat? Qalu ya wailana man ba'athana mimar qadina hadza, yang berhenti sesaat untuk dilanjutkan kembali bila nafasin tanpa nafas. Ya, ini menunjukkan rasa kaget. Sebab apa? Kok mereka dibangkitkan sementara mereka belum siap dengan amal-amal yang mereka miliki? Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa juga ketika kita hidup banyak yang kemudian kaget ya ketika meninggalnya. Kenapa? Ternyata belum memiliki amal yang cukup untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan fa inna safara ba'id, ya. Diperintah kita untuk mengambil perbekalan yang cukup. Khudizada kamila fa inna safara ba'id. Ambillah perbekalan yang cukup, sebab perjalanan menuju kepada Allah itu amatlah panjang, amatlah jauh. Hadirin, hari ini kita pun sadar, saat kita berangkat untuk melaksanakan kegiatan ziarah ke makam Auliillah, pasti setiap kita menyiapkan berbagai macam yang kira-kira kita bisa bawa untuk sekedar perbekalan kita. Ini yang cuma perjalanan beberapa hari saja. Kayak apa kita menyiapkannya? Bahkan diumumkan 2 bulan sebelumnya. Bahkan sebagian sudah menabung untuk perbekalannya.
menyiapkan ini dan sebagainya. Cuma beberapa hari dia mau pergi, persiapannya sekian bulan. Ada perjalanan panjang yang ini bukan hanya sekedar tahunan, tetapi bahkan kita tidak akan kembali lagi. Perjalanan yang sangat panjang menuju kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau persiapan kita cuma sedikit, ini sangat-sangat kebangetan ya. Maka hadirin rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, betul, dikit mungkin pertanyaan. Setiap kita pahami bahwa man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Pertanyaan-pertanyaan simpel ini, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ini jangan dikira jawabannya juga simpel, tidak. Kalau cuma ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, beres. Terlalu mudah itu. Surga penuh hadir. Maka ketika man rabbuka, siapa Tuhanmu, yang mampu menjawab pertama adalah orang-orang yang senantiasa kenal dengan Allah. Bagaimana cara kenal kepada Allahnya? Mereka rajin melaksanakan ibadahnya, melaksanakan perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Mereka senantiasa zikrullah, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisannya mereka membesar-besarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hatinya mereka senantiasa menautkan hatinya untuk senantiasa ingat kepada Allah. Perbuatannya mereka jadikan sebagai aplikasi, aplikasi dari segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak semudah yang kita bayangkan. Ketika Allah tanyakan ya melalui malaikat, man rabbuk, siapa Tuhanmu, cuma jawabannya Allahu Rabbi. Wah, terlalu simpel. Panjang. Bagaimana kita mengenal dia? Hadis Nabi jelas menyampaikan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Berarti orang yang mau mengenal dirinya, dia harus senantiasa terus belajar dan belajar untuk mengenal diri. Di mana seseorang bisa mengenal dirinya? Dari tiap-tiap majelis ilmu yang senantiasa dia hadiri. Mohon maaf hadirin, kita hadir taklim seminggu sekali, rasanya berat untuk mengenal diri. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal lebih jauh Allah, sementara diri kita saja pun kita belum kenali. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang setiap hari mereka hadir di majlis taklim, mereka masih belum paham tentang dirinya. Mereka belum dekat kepada Tuhannya, apalagi kita. Nah ini yang kebangetan. Udah ngaji seminggu sekali, liburnya sering banget. Ini kan kebangetannya. Bagaimana mungkin kita bisa kenal Allah? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan kepada kita bahwa setiap kita harus memiliki persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada mengingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan kepada kita? Di antara amal perbuatan yang masih terus berkelanjutan pahalanya ketika seseorang sudah dipanggil oleh Allah adalah awwaladin salih yad'ulah. Doa anak-anak yang baik untuk orang tuanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang meninggal dunia, mereka tidak berharap transferan uang kita, sudah tidak. Mereka tidak berharap hadiah-hadiah dari tiap perjalanan wisata kita, tidak. Mereka tidak butuh baju lagi. Mereka sudah tidak butuh segala hal tentang keduniaan. Apa yang mereka butuhkan? Doa anak-anak yang saleh. Doa yang senantiasa dipanjatkan dari orang-orang yang baik, yang mereka senantiasa sayang terhadap orang tuanya. Inilah doa yang senantiasa mereka sangat harapkan. Doa ini yang mampu menghapus segala kesalahan-kesalahan ketika mereka hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan bahwa ada kewajiban dahulu orang tua kita mendoakan kita. Maka ketika orang tua kita telah tiada, ada kewajiban kita sebagai anak untuk mendoakan orang tua yang telah tiada. Bukan keuntungan itu hanya didapat oleh orang yang meninggal dunianya saja, orang tua kita yang telah meninggal dunia,
Tapi lebih jauh dari itu, doa orang yang saleh kepada orang tua yang telah tiada ini lebih bermanfaat untuk anak itu sendiri. Artinya apa? Orang yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada, ini menambah keberkahan dalam kehidupannya. Allah akan mudahkan rezekinya. Ya. Allah akan hapuskan segala persoalan-persoalan kehidupannya. Dengan catatan, anak ini senantiasa selalu ingat mendoakan daripada orang tuanya. Hadirin, saya yakin orang tua itu setiap saat mendoakan kita. Mereka berdoa, berharap, memohon kepada Allah agar anak-anaknya tumbuh dalam sehat, tumbuh dalam sukses. Nanti saat dewasa, orang tua kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang baik urusan dunia dan akhiratnya. Pasti setiap orang tua berharap itu. Maka tinggallah kita selanjutnya ketika orang tua telah tiada, yang dahulu mereka begitu luar biasa mendoakan kita, maka tinggallah kita sekarang berbalas paling tidak dengan doa kita kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa setiap kita bakal menemukan kematian. Yang kedua, ada kewajiban kita terhadap orang tua yang masih ada atau bahkan orang tua yang telah tiada. Apa kewajiban kita? Berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah pun ada pada murkanya kedua orang tua. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk senantiasa bisa berbakti selalu kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, cucu kita, mampu mereka untuk berbakti kepada kita di kemudian hari. Hari ini sampai selanjutnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Ala hadhihi niyah, terkhusus juga kita doakan sekali lagi buat almarhum Pak Ahmad Razikin bin Santohi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kebun raudhah minal jinan, dan anak-anak cucunya dijadikan anak cucu yang salihin dan salihat. Ala hadhihi niyah wa likullin bin salih wa hadhihi nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Untuk doa penutup kami mohon Ustaz Saiful memimpinnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allah bihaqqil Fatihah, bishril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, if'alna bil khair wa jalna min ahlil khair, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man nabi yaghfiru wa yarham wa yadafi'al bala, ya Allah, wa yadafi'al bala, ya Rahman, wa yadafi'al bala, ya Rahim. Da'wahum subhanaka wa tahiyatum fi salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rangkaian acara kita seluruhnya, mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Mewakili sahibil bait, saya mengucapkan jazakumullah wa ahsanal jaza. Terima kasih kepada seluruh jamaah sekalian dan permohonan maaf bila banyak hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan mohon maklum adanya. Walahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.